Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada gangguan sedikit. Iya, kita berlanjut mengenai busut. Jadi kita sistem busutnya itu tidak sekaligus besar sampai diameter 1,5 meter, tidak. Jadi saya kecil dulu tapi tinggi. Tuh. Umur 3 bulan akan ada penambahan. Penambahannya apa? Dengan secara kita kasih rumput-rumput seperti ini. Rumput-rumput nanti setelah itu akan kita timbun dengan tanah kembali. Sedikit lagi, nanti 3 bulan kemudian maka akan kita tambah kembali dengan rumput, lalu kita timbun lagi dengan tanah. Tuh pengalaman saya pembuatan busut. Ada dedek pesak, oke, saya campur dedek pesak, dedek sekam mentah, saya campur tanah, lalu buat menutupi rumput-rumput yang saya taruh di pinggir-pinggir seperti ini. Tuh, makanya alhamdulillah tinggian hampir 1 meter ini. Tuh, dari ini dasar naik ke sini, tuh. Tuh, terus naik, tuh 1 meter ketinggian busut saya. Tadinya kecil, saya perbesar dengan rumput. Iya, saya timbun kembali dengan tanah yang saya aduk dengan sekam mentah. Nanti seterusnya seperti itu. Seterusnya kita timbun seperti itu. Itu pengalaman mengenai busut saya. Yang kedua adalah pembuatan kaki 3. Nih yang seperti ini nih, saya contohnya yang seperti ini sudah ada. Pohon durian bawor saya. Di sini tuh. Jadi itu yang ini kaki 3 seperti ini tidak bawaan dari bibit, tidak. Yang pertama setelah bikin busut, jadi saya tanam biji dulu. Saya tanam biji dua buah biji, saya beli, saya minta sama tukang durian tuh. Ya, saya tanam di sini 1, 2, nanamnya 3, sebenarnya mati 1, jadi yang hidup 2. Nah, setelah penanaman biji ini sudah besar 40 cm antara 50 cm ini, yang ini baru saya tanami bibit duriannya, bibit durian yang hasil akulasi. Ya, saya tanam bibitnya. Setelah itu pas sudah ada perkembangan dari pohon durian, baru saya satukan, saya setik, saya tempel di sini. Alhamdulillah, makanya jadi. Kalau menurut saya ini adalah kaki 3 yang terbaik. Karena apa? Yang 2 pohon ini adalah penanaman dari biji, bukan dari bawah tumbuhan, bukan dari bawaan bibit, bukan. Ini adalah bawaan memang sudah saya tanam dahulu bijinya. Tuh, makanya akarnya mendasar. Biasanya kalau pohon dari biji itu akar tunggalnya sangat dalam, sangat mendasar terus ke bawah terus. Yang saya tahu beda dengan penanaman dari akulasi atau dari polybag gitu. Kalau dari biji itu akarnya semakin tua semakin ke bawah. Itu pengalaman saya menanam pohon durian. Ini kebetulan bawor lagi terubus, luar biasa terubusannya. Ini habis kemarin saya kasih kapur dolomit karena hujannya kemarin cukup lebat, langsung saya kasih kapur dolomit. Oke. Lumayan di sini terubusnya luar biasa. Kebetulan di sini ada lagi perbaikan drainase air tuh. Jadinya penyiramannya agak terganggu karena kita untuk penyiraman mengandalkan irigasi pengairan di sebelah. Makanya
lagi terganggu. Belum saya siram ini 4 hari, tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ini pertumbuhannya bagus. Ini adalah namlung musangking. Oh, kebetulan kita kemarin juga habis pembuatan sawung ini untuk berlindung dari hujan dan teriknya matahari. Seperti lagu Roma Irama, lagu gelandang, kita bikin saung karena di sini seandainya kita ada keperluan apa-apa, kita bikin saung untuk menyimpan barang-barang pertanian kita di sini. Oke. Hanya itu. Nanti ada pengalaman yang lainnya saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini pengalaman saya. Kalau ada teman-teman yang berbeda, sekali lagi ya mohon maaf, ini adalah pengalaman saya pribadi. Karena saya sebelumnya sudah memang banyak orang yang berbicara kalau tanah liat, tanah hitam itu tidak cocok untuk di pohon durian. Makanya saya ingin membuktikan bahwa pohon durian kalau di tanah hitam, di tanah sawah, kalau kita rawat ya mudah-mudahan jadi itu. Jadinya alhamdulillah, walaupun ini ketinggian 3 meter, penanaman dari 1,20 meter, sekarang sudah mau 3 meter, waktu 9 bulan saya anggap ini bagus karena penanaman kita ekstra pengawasan, ekstra perawatan juga, karena kita sadar bahwa tanah saya ini adalah tanah yang kurang bagus untuk pohon durian. Karena apa? Pohon paya pun perkembangannya kurang, beda sama yang di rumah. Tanah saya tanah merah, di sini tanah hitam tuh banyak air-airnya. Karena di sebelahnya itu adalah irigasi, kita mengandalkan penyiraman di sini. Alhamdulillah kalau untuk air berkah. Oke, baik para sahabat, hanya itu pengalaman saya. Mudah-mudahan nanti ada pengalaman lagi saya akan berbagi, karena tidak rugi untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Ya, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.